Hai, selamat datang di channel Sinematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Gifted. Film ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang sangat jenius. Bagaimana alur ceritanya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Di sebuah rumah, tinggallah seorang pria yang bernama Frank dan keponakannya bernama Mary, serta kucing bermata satu yang bernama Fred. Pagi ini, Frank membuatkan sarapan untuk Mary dan memintanya untuk berangkat ke sekolah. Namun, Mary menolaknya karena Mary lebih menyukai belajar di rumah saja. Tetapi, Frank terus memaksa Mary untuk sekolah agar Mary dapat bersosialisasi dan memiliki banyak teman. Setelah Frank kembali ke rumah, tetangga dan sahabatnya yang bernama Roberta datang dan meminta Frank untuk menjemput Mary di sekolah. Roberta tahu bahwa Mary adalah anak spesial yang jenius, tetapi Frank tetap pada pendiriannya karena Mary harus tetap bersosialisasi dan mempunyai banyak teman. Di dalam kelas, seorang guru yang bernama Bonnie memberikan pelajaran kepada murid-muridnya dan terlihat Mary merasa bosan selama pembelajaran. Mary menganggap pelajaran matematika yang diberikan oleh Bonnie terlalu mudah dan membosankan. Kemudian, Bonnie memberikan soal sederhana kepada Mary. Mary pun dapat menjawabnya dengan cepat dan mudah. What is 15 plus 17? 32. Akhirnya, Bonnie memberikan soal yang lebih rumit untuk anak seusianya, yaitu 57 dikali 135. Mary awalnya terlihat bingung, tapi tak lama kemudian Mary mampu menjawabnya. Bonnie mengecek hasilnya dengan menggunakan kalkulator dan ternyata jawaban Mary benar. Bonnie pun terkejut. Kemudian pada saat jam istirahat, kepala sekolah yang bernama Davis masuk ke dalam kelas. Tiba-tiba Mary bersikap tidak sopan dan memintanya untuk menelpon Frank agar segera menjemputnya. Saat Frank menjemput Mary, Bonnie menemui Frank dan mengatakan bahwa Mary adalah anak berbakat dan jenius. Bonnie juga mengungkapkan kekagumannya. Frank seolah tak mengetahuinya dan mengatakan bahwa Mary belajar teknik berhitung dengan metode yang dikembangkan oleh tentara Nazi. Sepulangnya dari sekolah, Mary menghabiskan waktunya bersama Frank yang bekerja sebagai teknisi kapal. Frank tampak sangat menyayangi Mary. Keesokan harinya, Bonnie memberikan soal matematika kepada semua siswanya. Mary pun menyelesaikan soal tersebut dengan cepat, sehingga Bonnie memberikan soal tambahan yang sulit untuk anak kelas 1 SD. Mary dapat dengan mudah menyelesaikannya. Karena rasa penasarannya, Bonnie mencari tahu tentang keluarga Mary di internet dan menemukan sebuah artikel tentang ahli matematika yang bernama Diane Adler, yaitu ibu kandung Mary. Artikel lain juga mengatakan bahwa Diane telah meninggal dengan bunuh diri 7 tahun yang lalu. Akhirnya, Bonnie menemui Frank dan memintanya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Frank pun menceritakan bahwa suatu ketika Diane datang bersama Mary untuk berbicara di rumahnya. Tetapi, Frank saat itu sedang terburu-buru dan meminta Diane untuk menunggunya di rumah. Sepulangnya di rumah, Frank menemukan tubuh Diane sudah tidak bernyawa lagi. Sejak kematian itu, Mary tinggal bersama Frank. Keesokan harinya, saat berada di dalam bus sekolah, Mary melihat temannya yang bernama Justin dibully oleh temannya dan hasil karyanya dirusak. Mary sangat kesal dan langsung mendatangi anak itu serta memukulnya hingga terluka. Karena kejadian itu, Frank dipanggil oleh kepala sekolah dan membicarakan perbuatan Mary. Singkat cerita, kepala sekolah telah mengetahui kejeniusan Mary dan menawarkan beasiswa kepada Mary di sekolah khusus anak berbakat. Tetapi Frank menolaknya. Frank meminta padanya agar memperlakukan Mary seperti anak pada umumnya. Frank hanya ingin melihat Mary tumbuh bersama dengan teman seusianya dan menjadi manusia yang lebih baik. Setelah Frank pergi, Davis menghubungi nenek Mary. Singkat cerita, sesampainya Frank di rumah, terlihat seorang perempuan berada di depan rumahnya. Perempuan itu adalah Evelyn, yaitu ibu kandung sekaligus nenek Mary. Ini adalah pertemuan pertama antara Mary dan neneknya. Kemudian, Evelyn memberikan sebuah laptop kepada Mary untuk fasilitas belajarnya. Frank dan Evelyn memiliki hubungan yang tidak baik sebelumnya.
Evelyn marah dan mempermasalahkan kondisi rumah Frank yang tidak layak untuk Mary. Keesokan harinya, Frank dan Evelyn bertemu kembali. Evelyn menganggap bahwa lingkungan tempat tinggal Frank tidak layak untuk perkembangan Mary. Evelyn juga meminta Frank untuk menyerahkan hak asuh Mary padanya. Evelyn berjanji akan memfasilitasi dan memaksimalkan potensi yang dimiliki Mary. Frank pun menolak dan mengatakan jika Mary diasuh oleh Evelyn, pasti akan bernasib sama dengan ibunya. Frank masih terus ngotot untuk tidak memberikan hak asuh Mary pada Evelyn. Akhirnya, Evelyn berencana untuk membawa urusan ini ke pengadilan. Evelyn menyewa seorang pengacara mahal yang bernama Smith, sedangkan Frank hanya menyewa seorang pengacara yang tinggal dekat rumahnya. Pada awal sidang, pihak Evelyn mengatakan bahwa Frank telah mengambil hak asuh Mary secara tidak sah tanpa adanya persetujuan dari Evelyn. Pihak Frank melakukan pembelaan dan mengatakan bahwa ia melakukan hal itu karena permintaan Diane sebelum meninggal. Pada akhir sidang, pengacara Evelyn meminta untuk diizinkan bertemu dengan Mary dan hakim pun menyetujuinya. Sesampainya di rumah, Roberta langsung menemui Frank dan menanyakan hal itu. Pada malam hari, Mary pun bermain di rumah Roberta dan Frank pergi minum-minum di suatu tempat. Tiba-tiba, Bonnie datang menemui Frank. Bonnie pun meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia tidak tahu kalau kepala sekolah telah menghubungi Evelyn, nenek Mary. Pembicaraan itu pun berlanjut hingga di rumah. Keesokan harinya, Mary masuk ke dalam rumah untuk mengambil DVD favoritnya. Tak disangka, Mary melihat Bonnie keluar dari kamar dan Bonnie pun kaget. Karena hal itu, Bonnie segera pulang. Kedekatan Mary dan Frank pun menjadi canggung. Siang harinya, Frank mendapat surat dari pengadilan bahwa Mary akan tinggal bersama neneknya selama 2 hari. Dan keesokan harinya, Mary dijemput oleh Evelyn untuk diajak ke rumah mewahnya. Sesampainya di rumah, Evelyn memperlihatkan album foto bersama Diane. Mary juga mengambil album foto berisi foto Evelyn saat masih muda. Foto ini menunjukkan bahwa dulunya Evelyn adalah seorang ilmuwan matematika. Keesokan harinya, Evelyn mengajak Mary pergi ke kampus dan menunjukkan 7 masalah milenium dalam matematika. Evelyn mengatakan kalau Diane, ibu Mary, hampir saja memecahkan satu soal milenium bernama Navier-Stokes. Selanjutnya, Evelyn meminta Mary untuk menyelesaikan soal matematika yang dibuat oleh teman Evelyn. Sayangnya, Mary tidak bisa menjawab soal tersebut. Setelah keluar dari ruangan, Evelyn terlihat marah dan Mary mengatakan kalau soal itu kurang lengkap, sehingga tidak dapat dipecahkan. Kemudian, Evelyn mengajaknya kembali ke dalam kelas dan menemui temannya. Setelah memperbaiki soal tersebut, Mary pun bisa mengerjakannya dengan cepat. Nah, ternyata kesalahan itu memang disengaja oleh profesor itu untuk menguji kemampuan Mary. Selanjutnya, Evelyn mengantar Mary pulang ke rumah Frank. Keesokan harinya, Frank membawa Mary ke sebuah tempat untuk menjawab beberapa pertanyaan dari pengadilan. Pada saat menunggu, Mary menceritakan bahwa ia sangat menyukai Evelyn, tetapi ia tidak mau tinggal bersamanya karena Evelyn suka memerintah. Selanjutnya, Mary diwawancara dan Mary mengatakan bahwa Evelyn memintanya untuk tinggal bersama, tetapi Mary ingin tetap tinggal bersama Frank. Pada sidang kedua, Evelyn mendatangkan pria yang mengaku sebagai ayah kandung Mary. Pria itu mengaku bahwa ia telah berusaha mencari Mary sejak 7 tahun yang lalu. Pihak Frank meragukan keterangannya itu dan mengajukan beberapa pernyataan. Hakim pun memutuskan bahwa pihak Frank yang memenangkan pada sidang kedua ini. Sesampainya di rumah, Mary merasa sedih karena ayah kandungnya tidak ingin menemuinya, padahal berada di kota yang sama. Mary merasa tidak ada yang peduli dan menyayanginya. Kemudian Frank mengajak Mary dan Roberta pergi ke rumah sakit dan duduk di kursi tunggu. Setelah sekian lama, Mary diminta untuk melihat suatu momen, yaitu adanya kelahiran bayi. Melihat kebahagiaan itu, Frank mengatakan pada Mary bahwa kebahagiaan itu sama seperti kebahagiaan yang dirasakan oleh Diane dan Frank saat Mary lahir. Mary pun kembali tersenyum. Singkat cerita,
Pada sidang ketiga ini lebih fokus pada Evelyn, Frank, Diane, dan Mary. Pengacara Frank membuka pembicaraan dengan membahas cara mendidik Evelyn kepada anak-anaknya. Evelyn adalah ibu yang memaksakan kemauannya pada anak-anaknya. Evelyn juga banyak bercerita tentang keadaan di keluarganya. Pada sidang selanjutnya, pihak Evelyn mempermasalahkan tentang tempat tinggal, pendidikan, dan asuransi kesehatan yang kurang memadahi pada Frank untuk mengurus Mary dengan baik. Lewat sidang ini pun diketahui jika ternyata dulunya Frank adalah seorang profesor di sebuah universitas. Frank hanya ingin membesarkan Mary di sebuah lingkungan yang normal, seperti yang diinginkan oleh Diane. Tapi alasan itu tidak mampu untuk mempertahankan agar Frank dapat mengambil hak asuh Mary. Kemudian pengacara Frank datang dan meminta Frank untuk mengikuti keputusan pengadilan. Keputusan itu menyebutkan bahwa Mary harus memiliki orang tua asuh hingga usia 12 tahun. Dan ketika 12 tahun, Mary dapat menentukan akan ikut tinggal bersama Frank atau Evelyn. Pengacara Frank mengatakan bahwa ini adalah pilihan terbaik, sebab cepat atau lambat ini akan tetap terjadi. Karena Evelyn memiliki banyak uang dan kecurangan ini sering terjadi di berbagai persidangan yang pernah ia ikuti. Akhirnya, Frank harus menerimanya dengan berat hati. Keesokan harinya, Frank datang ke tempat pasangan suami istri yang nantinya akan menjadi orang tua asuh Mary. Orang tua asuh itu berusaha meyakinkan Frank jika Mary jatuh ke tangan orang tua yang tepat. Beberapa hari kemudian, Frank pun membawa Mary ke rumah orang tua asuhnya. Frank terus berusaha membujuk Mary, tetapi Mary terus menolaknya. Mary ingin selalu bersama Frank. Kemudian dengan berat hati, Frank pergi meninggalkan Mary. Sejak saat itu, Frank merasa sedih. Roberta pun begitu sedih karena kehilangan Mary. Beberapa minggu kemudian, Frank datang ke rumah orang tua asuh Mary. Tetapi, ayah asuh Mary melarang Frank untuk masuk, dikarenakan Mary tidak mau lagi bertemu dengan Frank. Akhirnya, Frank pun menitipkan hadiah untuk Mary. Frank dan Roberta pun merasa sedih. Pada saat di sekolah, Bonnie tak sengaja melihat foto Fred berada di papan sebagai daftar hewan peliharaan yang dapat diadopsi. Akhirnya, Bonnie memberitahu hal ini kepada Frank. Frank pun langsung pergi ke tempat adopsi kucing tersebut. Sesampainya di tempat adopsi, Frank melihat Fred akan disuntik mati. Ia pun berpikir jika Evelyn yang membawa kucing ini karena Evelyn tidak menyukai kucing. Selanjutnya, Frank dan Roberta pergi ke rumah orang tua asuh Mary. Ayah asuh Mary masih tetap menghalangi Frank untuk menemui Mary, tetapi Roberta menahan dan mengancamnya. Frank pun langsung masuk dan melihat adanya Evelyn dan seseorang sedang mengajari Mary di sana. Akhirnya, Frank memberikan sebuah buku kepada Evelyn dan mengejar Mary yang berlari ke luar rumah. Evelyn melihat dokumen dan berisi penelitian Diane tentang Navier-Stokes yang telah selesai. Frank pun membujuk Mary untuk mau tinggal bersamanya lagi. Frank juga meminta maaf karena telah melanggar janjinya untuk selalu tinggal bersama Mary. Because I thought I was bad for you. You're smiling. Kemudian mereka kembali ke ruangan Evelyn. Frank memberitahu Evelyn bahwa Diane telah menyelesaikan sebuah masalah matematis bernama Navier-Stokes. Evelyn menanyakan kepada Frank kenapa Diane tidak menerbitkan buku ini. Frank mengatakan bahwa Diane telah berpesan untuk menerbitkan buku itu setelah kematiannya. Evelyn pun membantahnya bahwa kematian Diane sudah berlalu selama 6 tahun, tetapi buku itu belum diterbitkan sampai hari ini. Namun, yang dimaksud bukanlah kematian Diane, tetapi kematian Evelyn. Evelyn pun hanya bisa terdiam dan tertunduk. Frank menyerahkan urusan buku itu kepada Evelyn, apakah akan diterbitkan atau tidak. Setelah Frank pergi, Evelyn berencana untuk menerbitkan buku milik Diane kepada publik. Pada scene ini memperlihatkan adanya proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Mary mengikuti pembelajaran di sebuah universitas bersama para mahasiswa yang usianya jauh di atas Mary. Sepulangnya Mary, Frank mengantarkan Mary ke tempat bermain anak-anak.
Frank dan Bonnie pun tersenyum bahagia atas kembalinya Mary. Walaupun sekolah di universitas, tetapi Mary masih bisa bermain dan berteman dengan anak seusianya. Film pun berakhir dengan akhir yang sangat bahagia. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe ya.